Muhammad SAW. Kemudian Buhairah melihat di pundaknya ada tanda kenabian seperti besar, seperti telur kecil. Ya, tapi ini hadis yang dihimpun oleh Bukhari menunjukkan bahwa boleh kita menggunakan sisa air. Ya, karena Nabi mencontohkan ini, ya boleh. Ya, bukan khusus untuk Nabi. Oh, itu kan bekasnya Nabi, orang apa ya? Yang Nabi melakukannya boleh kita ikut. Ya. Berkumur dan memasukkan air ke hidung dengan air satu cidukan. Sudah pernah kita bacakan hadis lain di kitab ini yang lagi. Ya, dari Musaddad sampai kepada Abdullah bin Sa'id. Annahu afraga min al-ina'i ala yadayhi faghassalahu. Bahwa Abdullah bin Sa'id ini menuangkan air dari kayu ke telapak tangannya lalu mencucinya. Ya, ini kita sunnah ya, mencuci tangan dulu. Semua salat, kemudian dia mencuci tangannya, ya sampai ke siku maksudnya. Au madmad. Tangannya maksudnya, bukan spesifik ya, tangan biasa. Ini bahasa Arab tangan ya. Kemudian berkumur dan memasukkan air min kaffatin wahidah dari satu telapak. Jadi ini keran, kita ambil air, kemudian kita masukkan ke mulut dalam satu telapak ini. Dimasukkan di mulut sekaligus masuk ke hidung. Nah, ini jarang, kadang-kadang jarang kita praktekkan ini. Atau begini, ya sebenarnya ternyata ada keterangan para ulama, kita tidak tahu hidung kita ini masuk apa ke dalamnya, sehingga perlu dibersihkan. Dan ini sudah oleh Nabi. Gitu ya. Fa'ala dzalika salatan. Dia melakukan, yaitu Abdullah bin Sa'id melakukan 3 kali. 3 kali ya. Nah, ini 3 kali itu standar bersih. Fakasala yadayhi ila al-mirfaqaini marratayn, sama yang tadi yang di atas itu. Kemudian mencuci tangannya 2 kali sampai ke mata, sampai ke siku-siku. Kemudian sama tadi yang kita baca, mengusap kepala dari depan sampai ke belakang. Kemudian mencuci kedua kakinya sampai ke kaki, sampai ke mata kaki. Semua kepala, kemudian dia berkata, hakala wudu Rasulullah. Seperti inilah wudunya Nabi. Jadi dulu orang saling memberi contoh, mengajari maksudnya. Kita anak-anak kita perlu kita berikan contoh berwudu dengan baik. Jangan hanya melihat orang lain padahal belum tentu benar. Nah, kita yang tahu ya harus nanti berikan contoh. Nah, kemudian mengusap kepala 1 kali saja, ini boleh. Ya, mengusap kepala, kita coba lihat mana mengusap kepala di situ. Nah, itu ya, baris kedua yang bawah. Famasaha bi ra'sihi fa aqbala yadayhi wa adbar bihima. Nah, itu hampir sama kan ya. Tetapi di sini hanya 1 kali. Ya, jadi artinya 1 kali boleh cukup.
2 kali boleh, 3 kali boleh. Mengusap kepala. Begitu ya. Boleh juga 3 kali. Kalau memang panas matahari, tengah hari, kita baru biasanya air itu. Kalau kena kepala, bikin segar. Kepala juga. Ya, tapi 1 kali boleh, cukup. Sehingga ada keterangan di bawah. Ya. وحدث موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. Jadi jalur hadis ini banyak. Lalu jalur Musa dia berkata dari Wahib, nama orang Wahib ini, masah ra'sahu marrah, dia mengusap kepalanya 1 kali. Bagaimana cara kita? Dia berarti boleh 1 kali, mau 2 kali, mau 3 kali. Ada yang kita lihat kondisi. Kalau airnya banyak sampai 3 kali pun tidak apa-apa. Airnya sedikit 1 kali cukup. Ya. Yang penting merata, terserap sampai ke kepala. Nah kemudian yang kelima, seorang suami berwudu bersama istrinya dan sisa air wudu wanita. أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله جميعا. Ini jaminan ya. Bahwa pada masa Rasulullah SAW, laki-laki dan perempuan semuanya minta diajari berwudu. Yatawaddu. Ya. Tapi kalau kita artikan yatawaddu di sini berwudu bersama-sama. Ya artinya kemungkinan begini, baik laki sahabi maupun sahabiyah ini melihat wudunya Nabi, kemudian mereka mempraktekkan seperti dia. Tapi kalau sudah turun ayat tentang tidak boleh perempuan memperlihatkan auratnya di depan laki-laki, maka saya kira tidak seperti itu. Jadi hanya bahwa hadis ini diartikan mengajarkan, ya kemungkinan tidak mempraktikkan atau mengajarkan atau memperlihatkan. Sehingga boleh saja pada saat itu mereka melihat Rasulullah mempraktikkan wudu, kami perempuan kembali ke tempat perempuan. Jadi jangan sampai kalau hadis ini digunakan oleh jin, ya berarti boleh laki-laki sama perempuan bercampur dalam, ya. Tapi ini memperlihatkan cara berwudu. Jadi tidak harus bersama-sama laki-laki di situ berwudu. Ya, kalau di mana-mana di Indonesia ataupun di Saudi ya, ada tempat wudu laki-laki, ada tempat wudu perempuan. Karena perempuan itu jami'u badannya aurah. Jadi seluruh badannya perempuan itu aurah. Illa wajah, kecuali wajah dan. Jadi kalau berwudu jangan di hadapan laki-laki, perempuan terlihat betisnya, tidak batal wudu, tetapi perempuan laki-laki berdosa. Kemudian yang keenam, menuangkan sisa air wudu kepada orang yang pingsan. Ini saya kira ini, ya. Jadi maksudnya itu harus dibaca. Dari Abu Walid sampai kepada Muhammad bin Al-Munkadir. Dia mendengarkan Jabir berkata, Jabir ini Abu Sahabat. Ya Rasulullah SAW Yahudi. Rasulullah SAW datang menjemput aku. Wa ana marid, ketika aku sedang sakit. La akil, aku tidak. Kalau yakin aku tidak berakal, aku tidak sadar.
tidak sadar waktu itu karena sakit panas. Fatawadda'a, kemudian Nabi berwudu, wasabba alayya min wudu'i, dan beliau menuangkan air dari tempat wudu. Kalau kita di sini nggak ada kaitannya dengan cara berwudu sebenarnya. Ya, jadi bisa kita ambil ini cara pengobatan. Jadi orang yang panas ya boleh dipakai menggunakan air untuk mendinginkan panasnya. Ya. Tapi di bekas karena pada waktu itu kemungkinan air terbatas sehingga diambil dari air dari wadah yang digunakan oleh Nabi berwudu. Nah ini kalau orang-orang luar itu lihat kalau ini nanti bekas kiai ya, bekas ustaz gitu ya, ya enggak. Ya. Jadi harus kita, ya mungkin pada waktu itu airnya memang terbatas. Kalau Saudi airnya terbatas, nggak boleh seperti di Indonesia air banyak gitu ya digunakan. Nah, tetapi hikmahnya di sini bahwa air bisa digunakan untuk mengkompres ya panasnya orang yang sakit, ya. Atau diusap ke wajahnya sehingga menjadi dingin. Nah, kata Jabir, aku pun sadar, aku berkata, ya Rasulullah, limanil birah, innama yarithu min kalam. Nah, ini mengenai warisan. Yang kita catat di sini adalah mengenai wudu, yaitu bekas air wudu nanti diserahkan. Tidak ada kaitannya dengan gaya juga berwudu. Kemudian mandi dan wudu menggunakan air dalam bejana yang terbuat dari gelas, kayu atau batu. Nah, ini berarti tempatnya ya. Dari Abdullah bin Munir sampai kepada Anas. Nah, Anas berkata, hadarat salat, tiba waktu salat. Faqama man kana qariban dari ila ahli. Maka bagi orang-orang yang rumahnya dekat, ya, dari masjid-masjidnya, mereka pulang untuk berwudu ila ahli, rumahnya. Wabakia kaum, tinggal beberapa orang saja yang tertinggal. Fa'utiya Rasulullah SAW bimikhdabin min hijaratin fihi ma'. Kemudian Nabi SAW dibawakan batu, ya, bejana yang terbuat dari batu, di dalamnya terdapat air. Fasaburan mikhdab ayyabsuta fihi kaffahu. Lalu Nabi SAW memasukkan telapak tangan beliau supaya sehingga orang-orang pun berwudu dari jari tangan beliau. Ini mukjizat Nabi. Mengambil air, kemudian airnya dituangkan di situ, kemudian air itu keluar dari jari Nabi. Ya itu karena keadaan maksudnya airnya berkurang. Jadi di dalam diri Rasulullah itu terdapat mukjizat-mukjizat yang pernah didapatkan oleh para nabi. Ya. Para nabi. Nabi Musa memukul batu dengan tongkatnya keluar mata air. Ya, Rasulullah mengeluarkan air dari jarinya. Qulna kad kuntum qala samanina wasi'an. Nah ini ditanya ini, berapa banyak kalian waktu itu? Anas berkata, ya kira-kira kurang lebih 80 orang. Jadi berwudu dari air yang keluar dari jarinya Nabi, jumlah sekitar 80 orang. Ya, banyak juga ya.
ada tambahan bahwa Nabi SAW da'a biqadahin fihima, bahwa Nabi SAW diambilkan bejana yang berisi air. Faghasala yadayhi, lalu beliau mencuci kedua tangannya, wajah dan tangan dan wajahnya di dalam bejana itu. Wa majja fihi, majja itu dia mendoakan supaya air itu banyak. Ini tambahan mendukung saja supaya mengenai mujizat kali. Kemudian hadis berikutnya dari Ahmad bin Yunus sampai kepada Abdullah bin Sa'id tadi berkata, ada Rasulullah SAW fa'akhrajna lahu ma'an fi tawlin min sufrin fatawadda. Rasulullah datang lalu kami, kata Abdullah bin Sa'id ini, menyiapkan air dalam sebuah bejana yang terbuat dari taurin, sufrin, dari tembaga. Fatawadda, lalu beliau berwudu. Maka salah wajahnya salatan, beliau membasuh wajahnya 3 kali, kedua tangannya 2 kali, dan mengusap wamasaha birasihi, dan mengusap kepalanya dari depan ke belakang. Waghasala rijlaihi. Dan ini seperti biasa ya. Tapi maksudnya di sini Rasulullah menggunakan bejana yang ada air, kemudian beliau berwudu di situ, dan air itu menjadi banyak dipakai oleh Rasulullah. Nah kemudian terakhir ini hadis dari Aisyah. Lama sakula Nabi SAW washtadda bihi waja'uhu. Ini tatkala Nabi SAW semakin berat sakitnya, ista'zana azwajahu fi ayyi marrada fi baiti. Rasulullah meminta izin kepada istri-istrinya bahwa dia ingin dirawat di rumahnya Aisyah, rumah Aisyah. Fa'adinna, maka istri-istrinya itu mengizinkan beliau supaya dirawat di rumah Aisyah. Kharaja Nabi SAW baina rajulaini tahuttu rijlahu fil ardi baina Abbas wa rajulin akhar. Qala Ubaidullah fa'tabartu Abdullah bin Abbas faqala tadri man ar-rajul al-akhar? Qultu la. Qala huwa Nabi. Ini mengenai orang yang membantu Rasulullah ya. Maka Rasulullah kemudian diangkat di papa di antara 2 orang, yaitu Abbas dan seorang lagi yang akhirnya ditanya siapa itu, seorang lagi itu Ali bin Thalib. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه، bahwa Aisyah menceritakan bahwa ketika Nabi SAW sudah berada di rumahnya dan sakitnya semakin berat, hadiku alayya min sab'i kirab, siramkan kepada aku dari 7 kirab, 7 wajah yang terbuat dari kulit. Itu namanya kirab. Biasanya dipakai untuk orang berlayar di padang pasir di bawah. Ini syarat yang dinyatakan oleh Nabi. Nabi ketika sakit keras itu disuruh minta air untuk disiram kepada dia. Boleh tidak? Ketika sakit panas mandi disiram air kita. Ini menjadi segar dan dingin. Ya, adapun keterangan di sini kata Nabi keluar itu bilang 3 hari nanti mau menikah. Ya. Itu sebenarnya dalam satu cerita sendiri.
Ya, dari hadis ini bisa kita garis bawahi bahwa boleh kita menggunakan bekas buruk. Kemudian Nabi SAW diambil berkahnya. Ya, tapi yang dalam hadis terakhir ini bahwa seluruh istri Nabi ikut terlibat dalam mengurus beliau, sekalipun ditempatkan di rumah Aisyah.